Jadi ini saya mau mengkonfirmasi atau mau menanyakan sama Bro Ivan. Itu Kaisar Nero ngejar-ngejar para rasul hingga tewasnya Rasul Petrus. Itu yang benar Kaisar Nero itu sudah Kristen atau masih pagan? Karena stempel dari saudara kita yang non-Katolik bahwa Kekaisaran Nero itu beragama pagan, terus Katolik itu menjiplak dari aliran pagan. Ini saudara-saudara kita yang sama Kristus mengasih label kepada kepausan itu adalah aliran pagan bilangnya. Jadi saya mau minta konfirmasinya sama Bro Ivan. Itu aja Bro, terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi kalau kita lihat tadi itu jelas sekali ya. Di sini dapat kita lihat bahwa pada waktu berkuasanya Kaisar Nero itu kurang lebih sekitar tahun 50-an ya, 50-an sampai dengan akhir tahun 60-an, mungkin tahun 68, 67 ya. Nah, 69, 67, pada 69. waktu itu ya sekitar 67, 69, akhir tahun 60-an lah. 60-an. Nah, pada waktu itu sebelum peristiwa ini terjadi kan sebelum penghancuran Bait Suci oleh Jenderal Titus tahun 70. Nah, pada saat itu Romawi masih pagan, ya. Nah, kalau dikatakan misalnya gereja Katolik juga pagan, maka ini menjadi tidak logis karena mengapa justru mengejar-ngejar pengikut Kristus yang notabene dipimpin oleh Rasul Petrus pada waktu itu dan juga oleh Rasul Paulus. Nah, yang menjadi korban daripada kebrutalan Nero ini malah dua rasul utama, yaitu Petrus dan Paulus. Paulus sendiri dipancung kalau dipenggal oleh Nero tahun 67. Demikian halnya juga dengan Rasul Petrus. Dan kita ketahui bahwa Rasul Petrus adalah batu karang yang di atasnya didirikan gereja yang oleh Katolik adalah uskup pertama Roma atau paus pertama. Sehingga jika ada tudingan seperti itu, maka tentunya itu tidak berdasarkan sejarah dan semata-mata tudingan emosional, tudingan yang sifatnya hoaks dan lebih kepada ingin menjatuhkan kekatolikan sementara mau mempromosikan dirinya. Mungkin seperti itu sementara Pak Suto. Jadi lebih pada strategi ya, barangkali mungkin strategi untuk marketing ya, karena Katolik ini diketahui. Jadi kalau umpamanya misalnya kita ketik saja di Google, siapa pendiri gereja Katolik, maka Google akan menjawab itu Yesus Kristus. Jika kita tanya yang lain di Google, maka jawabannya pasti bukan Yesus Kristus. Nah, dengan demikian menuding bahwa gereja Katolik adalah pagan yang merupakan imitasi ataupun ini dari Romawi, saya kira itu tidak tepat. Itu lebih daripada tudingan tidak berdasar yang mungkin punya muatan atau punya tendensi, ada punya strategi atau politik praktis semata untuk promosi jualan kecap. Barangkali seperti itu, Pak Suto. Oke. Boleh nambah lagi, Pak? Lanjut. Silakan. Tanya lagi. Ya. Jadi Santo Petrus itu kan wafat sekitar tahun 67. Sementara Bapak Paus Linus itu diangkat menjadi paus juga tahun 67. Jadi apakah Bapak Paus Petrus, paus pertama, sebelum wafat telah memberikan berkat
pentahbisan kepada para uskup-uskup selain Bapak Paus pertama, yaitu Bapak Paus Linus. Kira-kira apakah begitu? Supaya umat awam itu tahu bahwa kelanjutan keberlangsungan pentahbisan itu tidak terputus. Gitu Pak Ivan. Terima kasih Pak Ivan. Ya, jadi jangankan di Roma ya Pak Suto, di Antioquia saja sebelum Rasul Petrus meninggalkan Antioquia menuju ke Roma, itu dia sudah menahbiskan kalau tidak salah Evoditus atau apa, itu yang menggantikan dia di Antioquia. Yang kemudian setelah itu Evoditus mulai menahbiskan Ignatius, Santo Ignatius yang adalah murid Rasul Yohanes sendiri. Sementara di Roma itu Evoditus tadi sudah ditahbiskan ya. Ya. Kemudian nanti dari Evoditus dia sampai ke Clemens kalau tidak salah, Santo Clemens Ya. begitu. Nah, kalau kita lihat tadi yang sempat saya perlihatkan di sejarah awal itu kalau kita lihat di slide itu, saya ada kasih saya blok ini dilihat jelas sekali bahwa 7 diakon ini ditahbis, ya. Ya. 7 diakon diangkat, ini ditahbis, ini ada penumpangan tangan di sini. Kalau kita lihat di kisah para rasul itu dibahasakan, didiksikan sebagai penumpangan tangan. Dan praktek ini terus berlangsung sepanjang sejarah gereja. Entah itu untuk para uskup maupun para imam, semuanya harus ada penumpangan tangan atau tahbisan. Dalam hal ini adalah tahbisan imamat. Dan ini adalah praktek apostolik dari para rasul sendiri yang sudah bisa kita lihat jejaknya dalam Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 5 sampai 6. Jadi tahbisan uskup Roma itu tidak pernah terputus dari para rasul, mulai dari Rasul Petrus ke penggantinya, dan demikian seterusnya sampai dengan sekarang kita memiliki uskup Roma Paus Fransiskus. Itu kalau tidak salah mungkin sudah yang ke 260 berapa, 66 atau 260 berapa gitu. 66 gitu. Ya. Jadi perlu kita tegaskan ya bahwa mereka, jangankan uskup, diakon saja ini sudah harus ada penumpangan tangan. Dan yang menumpangkan tangan ini para rasul pada waktu itu. Dan kemudian ini diestafetkan ataupun ini diteruskan dengan cara sebagaimana para rasul lakukan. Jadi kalau umpamanya ada yang meragukan ataupun menuding tentang imamat, tahbisan imamat, mungkin sudah tidak perlu, ya itu bagi mereka ya demikian. Tetapi kalau kita berbicara tentang gereja yang didirikan oleh Yesus Kristus, itu adalah praktik yang sudah dilakukan sejak para rasul. Dan itu tidak terputus, itu sambung terus. Setiap sebelum pengganti sudah ditahbiskan begitu. Sementara begitu dulu Pak Suto. Oke. Jadi saya cuma memperjelas agar umat awam itu tidak gampang menerima labeling-labeling dari non-Katolik yang menyampaikan bahwa Paus itu sudah putus berkat pelutusannya dari Santo Petrus, karena Santo Petrus wafat tahun 67. Tapi pada tidak ingat bahwa Bapak Paus Santo Petrus telah menahbiskan beberapa monsinyor. Jadi begitu Santo Petrus wafat, untuk menunjuk Bapak Paus itu dari beberapa monsinyor, istilahnya ada kayak panitia kecilnya, beberapa monsinyor, antara 11 atau 12 monsinyor, dengan didahuluin berdoa, meminta kepada Allah Bapa untuk memilih para paus baru. Jadi sebagai contoh yang masih agak dekat, setelah wafatnya Bapak Paus John Paul kedua, terus dipilih Bapak Paus yang dari Jerman,
Benediktus itu kan yang memilih dari para kardinal-kardinal atau bapak uskup. Istilahnya ada namanya panitia kecilnya itu apa, itu ada namanya tersendiri, secara nama Latinnya itu ada. Jadi berkat perutusan yang disampaikan oleh Yesus kepada Rasul Petrus itu tidak terputus, karena selalu bersinambungan secara apostolik. Jadi Paus Petrus, Santo Petrus itu sudah mentahbiskan beberapa uskup, ada yang di Antioquia, ada yang di Yerusalem, ada yang di yang satunya ini ketiga Alexandria, baru Roma. Itu banyak para monsinyor yang telah ditabiskan. Dari berkat pentabiskan itulah yang nantinya secara apostolik sampai turun kepada para iman seluruh dunia. Jadi berkat apostolik yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada Santo Petrus tidak terputus sampai sekarang. Terkecuali ada salah satu presbiter yang tidak mau menerima pertobatan, putus, dia lepas dari ajaran Katolik. Nah, itu sudah putus, itu tidak punya berkat perutusan dan penggembalaan itu. Jadi saudara-saudara kita yang Katolik awam harus mengetahui itu. Jadi putusnya berkat perutusan ada salah satu presbiter di tahun 1523 itu, karena dia tidak minta penitensi dan tidak menerima absolusi, akhirnya di ekskomunio. Itu aja Pak Ivan, saya untuk memperjelas kepada saudara-saudara kita yang awam agar mengerti mengenai apostolik dari Tuhan Yesus sampai ke Bapak Paus Fransiskus sekarang ini. Terima kasih, berkat dalam. Terima kasih Pak Suto. Oke, ya, silakan, jadi saya ada lihat di screen ya, bisa dilihat di screen yang coba kita bagikan. Di situ jelas sekali ya, terlihat urutan ya untuk abad pertama ya. Kita lihat bahwa yang pertama Santo Petrus, kemudian tadi sudah disinggung oleh Pak Suto, sesudah itu Santo Linus, kemudian Anakletus, kemudian sesudah itu Santo Clemens. Nah, Santo Clemens ini sendiri dia adalah murid daripada Rasul Yohanes juga ya. Sesudah itu Santo Evaristus. Nah, sempat juga ada yang mengatakan, itu kan orang-orang Romawi atau Yunani, tetapi ternyata kalau dilihat di Paus yang kelima, ini adalah orang Yahudi. Dan dia mulailah pada zaman Paus Santo Evaristus ini, itu dari tahun 99 sampai 105, itu dia mulai menetapkan paroki-paroki yang mulai dipegang oleh seorang imam. Jadi, umat awam Katolik yang sekarang ini kita temui atau yang sekarang kita lihat dalam keuskupan kita, itu paroki-paroki kan dikepalai oleh imam-imam tertentu. Itu praktik itu bukan buatan gereja saat ini, tidak. Itu praktik itu sudah dilakukan dari abad pertama oleh uskup Santo Evaristus. Jadi hierarki gereja itu jangan dituding ataupun merasa bahwa ini buatan ini nih baru saja nih. Tidak seperti itu. Pembagian itu bahkan sudah ada sejak abad pertama. Dan itu dilakukan sendiri oleh seorang paus yang notabene adalah orang Yahudi. Kalau kita lihat di catatan daftar para paus ya, gitu. Nah, kalau kita lanjut terus, kita bisa lihat, ya, misalnya kita punya praktek pemberkatan rumah, ya kan? Kan mungkin pikir itu hanya praktek-praktek dadakan dan sebagainya kan? Tidak. Itu praktek itu tuh malah sudah dilakukan gereja purba, dan yang mendefinitifkan itu Paus ke-6 ya, Santo Alexander. Itu
dia mulai membuat tradisi pemberkatan rumah-rumah dengan air suci. Ya. Betul. Jadi praktek pemberkatan rumah atau apa itu kita mungkin pikirnya ini inovasi baru atau apa. Tidak. Itu kita hanya melakukan apa yang kita terima dari para bapak apostolik, bapak gereja awal tadi. Bahkan tahun 105-115 ini seorang uskup sudah melakukan hal tersebut. Nah, itu. Kemudian ada beberapa catatan-catatan lagi mengenai apa praktek-praktek yang hingga sekarang kita temui. Contoh misalnya seperti mengapa Paskah kita itu kok hari Minggu, kan begitu. Sementara pada waktu peristiwa Paskah itu terjadi tanggal berapa Nisan, ya kan? Tetapi bahwa perayaan itu sudah dilakukan sejak Paus ke-8, itu sekitar tahun 125-an, kalau nggak salah itu. Dia 140, Paus ke-10. Ya, mewajibkan agar Paskah hanya boleh dirayakan pada hari Minggu. Nah, ini kan. Jadi ini bukan diadakan inovasi-inovasi baru yang baru kita temui, tetapi tidak. Itu adalah praktek yang dilakukan oleh gereja perdana yang sangat dekat dengan zaman para rasul. Dan itulah yang kita lakukan hingga saat ini. Sementara demikian, Bro Erik. Siap. Makasih, Bro Ivan. Selamat datang di tim kita. Shalom, berkah dalam Pak Wahyu dan Om Gia. Selamat berkarya di tim juga. Sukses selalu. Selamat datang buat semuanya. Dan waktu saya persilakan. Saya lupa sama Pak Analis. Shalom, berkah dalam di Damai Kasih Channel Tim Pak Analis. Oke. Saya beri kesempatan untuk Pak Analis tadi yang sempat masuk terus terpental lagi. Monggo Pak Analis. Shalom, berkah dalam Pak Analis. Silakan ya. Pak Analis. Ya. Ya, selamat kenal. Ini profil analis. Ya. Aduh, saya lagi payah ya, lagi payah. Pak Ivan ya, yang iniin ya, apa tampilan di ya tampilannya. Siap. Bisa disetel Pak. Bisa disetel tadi kebetulan saya pas masuk itu Pak Ivan lagi menarasikan tentang Nasrani ya. Ya. Oke. Siap. Gampang nggak ditampilkan? Sedikit tolong dibacain sedikit karena saya maaf lagi sakit. Kedua saya kan mata saya 3,5 ya minusnya. Saya nggak bisa lihat di HP. Sedikit aja saya cuma mau. Siap. Oke. Silakan Bro Ivan. Yang ada sebutan Nasrani aja. Bagian-bagian yang ada sebutan Nasrani satu kalimat gitu. Bro Ivan. Nggak ada suara. Bentar, Bro Ivan. Iya. Oke, sudah. Ya, tolong dibacakan. Saya nggak bisa ngeliat sama sekali nih. Kecilnya keterlaluan. Ya, sebentar Pak. Pak Ipan, tolong itu tadi Pak Ipan yang narasinya suaranya tegas ya. Mulai dikenal itu pada Kisah Para Rasul 24:5 ya. Ini kalau kita lihat di sini ini. Jadi mulai disebut pertama kali diksi Nasrani itu. Gitu. Oke. Gimana terus ya. Ya, telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Nah, ini baru pertama kita mulai mengenal istilah sekte orang Nasrani ini, sekte Nasrani. Yang kemudian di tahun 70-an itu sekte itu sebagai sekte heresi karena merupakan sinkretisme dari
Yahudi dan kekristenan. Demikian, Bro. Ya, ya, oke. Jadi perkataan Nasrani itu yang tadi Pak Ivan bacain ada dua ya? Gimana? Halo? Iya, ya, Ya, tadi gimana? sekedar hanya jatuhnya kata Nasrani itu yang tadi ya? Ya, betul. Kisaran tahun 70. Oke, baik. Saya teman sharing di sini. Ya, siap. Sebetulnya saya langsung nyamber ini karena sebetulnya kepengen ngikut, tapi pertama sakit, kedua buku saya sudah hilang. Kalau nggak salah saya pernah cerita itu kardus-kardusan saya. Saya cuma memberikan wacana atau referensi atau apa. Begini Pak, perkataan Nasrani pertegas dulu itu adalah bukan Kristiani. Satu. Kedua, itu peristiwa berkali-kali penggunaan kata Nasrani pada masanya saya lupa banget dah, puluhan tahun, udah sekitar 28 tahun. Nah, setelah itu tolong silakan cari itu ada pengguna kata Nasrani bagi komunitasnya itu pada peristiwa ada sekte yang dari Nazaret. Itu nanti ada lagi faksi-faksinya menjadi Nazarian. Saya lupa cara ejaannya karena nanti bapak-bapak memang sulit kalau nge-Google karena spelling ejaan gitu ya. Nazarian. Nah, sampai hari ini pun tetap masih ada, namun tidak ada benang merah pada masa yang Pak Ivan bacakan, namun suasana pola pikirnya agak mirip-mirip itu nanti ya. Nazaret itu adalah orang beragama Jewish namun masih mentafsir-tafsir tentang Sang Mesias, namun tidak mau dikatakan Kristiani. Nah, satu lagi tentang nama Nasrani, ada indikasi bahwa pamannya Nabi Muhammad itu agamanya Kristen Nasrani. Gitu loh. Nah, kalau mau dicari indikasi itu, itulah komunitas yang ngaku-ngaku Kristiani Nasrani, itulah yang mengurai-urai tentang mengobok-obok tentang rumusan Tritunggal, tetap dia mematok bahwa indikasi 3. Pada Warokoh masa bin itu Naufal namanya Pak. Warokoh bin Naufal namanya. oh iya mungkin dia ya. Saya maaf saya udah banyak lupa. Saya cuma mau ngingetin teman-teman itu ya Pak. Terima kasih diingetin. Nah, jadi hari ini kalau jumpa Nasrani kalau nge-Google atau apa masih ada. Tapi ada yang di YouTube itu cuman make doang. Padahal imannya sudah Kristiani. Tidak ada kaitan sama masa lalu dan tidak ada kaitan untuk mengejek. Ibarat kata tuh kalau di istilahnya tuh dia penggunaannya jadi seperti gini loh Pak. Menjadi nama paroki gitu loh. Gereja Kristen paroki Nasrani gitu loh Pak. Seolah-olahnya hanya sebagai pengguna nama Nasrani. Nah, ini memang menjadi rancu semua bagi masyarakat yang modal Google sebentar memang repot. Ini kan ya kasarnya musi ya begitulah ya, mesti di perpustakaan, mesti ngulik buku sana sini habis waktu. Nah, cuman saya mau mengingatkan kalau nanti jumpa era-era abad 20 ini, abad 21 ini ada yang Nasrani bukan yang itu. Gitu loh. Saya cuma mau mengingatkan ada indikasi pamannya beliau itu ya sekte itu gitu loh. Ini saya susah nyebut karena nanti saya orangnya kebanyakan panjang gitu loh. Kebanyakan ya begitu kan tahulah. Ya toh. Nah, saya cuma mengkhawatirkan nanti ada pendapat kayak gitu. Jadi pengguna kata Nasrani itu berkali-kali dan berbagai-bagai kelompok, bahkan tak ada hubungannya satu sama lain. Namun yang paling kuat indikasinya pada hari itu, ya pada masa itu adalah yang peristiwa Nazaret, Nazarian, Nasorah jatuhnya nanti. Nasorah itu orang-orang lupa saya. Orang cara dialeknya orang Armenia atau orang Koptik, karena awas ya. Arab Koptik itu Arab kuno bahasanya. Ya. Halo. Ya. Silakan. Jadi apa yang saya pelajari para YouTuber, para
penggiat agama suka rancu kalau menerjemahkan bahasa khususnya bahasa Arab. Karena dialeknya itu sangat kental berbeda. Saya sudah buktikan sendiri. Orang Arab Saudi ngobrol dengan orang Arab Libanon agak ribet. Demikian pula orang-orang yang di Mesir, yang orang-orang zaman sekarang, anak-anak mudanya, banyak yang nggak ngerti dengan bahasa Arab kuno yang diistilahkan Koptik. Ibarat kata kalau Pak Erik orang Jawa, emangnya Pak Erik ngerti bahasa Jawa halus? Apa yang istilahnya Pak Kromo Inggil ya? Apa itu? Ya kan yang pakai aksara Jawa. Nggak ngerti mereka. Nah, pada hari itulah Nasrani itu berkembang. Meskipun nanti ya itu tadi benar yang kata paparannya Pak Ivan pada tahun sekian itu, itulah para pengguna itu. Nah, bagi pihak yang tidak sepaham dengan komunitas itu, mengejeknya dia, lo bidat lo, karena dia mempunyai konsep teologinya beda gitu loh. Oleh karena itulah terus ada yang hijrah ke dekat-dekat yang hari ini namanya Saudi. Gitu loh. Kalau kita berbicara negara hari ini, jangan pernah bayangkan pada era itu batasan-batasan negaranya seperti hari ini, ya, seperti Iran, Irak, Qatar, Abu Dhabi, Bahrain, ya, terus Emirat Arab, termasuk Saudi Arabia, nggak kayak sekarang, beda, gitu loh. Jadi saya terakhir kali saya tutup karena saya agak oglek palanya, ya. Saya cuma mau ingatkan satu. Kalau nge-Google, kalau apapun menginternet, tolong sensitif. Karena pada saat nemuin Nasrani, jangan seneng dulu. Gitu loh. Bukan berarti yang tahun 70-an itu bisa jadi. Karena itu memang saya pernah mendapatkan info atau obrol sana-sini dengan para tokoh agama mengatakan yang itu malah sudah musnah. Gitu loh. Tetapi tetap lagi dipakai. Cuman yang paling kental itu adalah peristiwa yang komunitas Nasaret itu, Pak. Dia konsep agama Jewisnya, ya, konsep agama Jewish yang dimana Jewish aslinya itu masih mengatakan Mesias belum datang. Namun komunitas itu mengatakan sudah, Pak. Tetapi kabur, samar. Apakah si Yesus itu yang dimaksud dia? Di situ samar memang. Saya rasa cukup Pak ya. Terima kasih. Ini saya pamit ya. Aduh sakit saya. Ya, makasih ya. Ya, mari.